Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Nah, pagi ini kita sudah berada di Balai Pelatihan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Mojang, Banyuwangi. Sudah bersama saya di sini ada Bapak Ansat, SAG MPDI, Pak. Selaku pakai Ansat aja biar menyeluruh semuanya. Selaku kepala dari BPVP. Ini kita mau sharing sedikit, Pak. Kita dari Manfaat Banyuwangi, kita mau sharing sedikit tentang. Nah, di sini mungkin ada beberapa teman-teman headset ini yang belum tahu apa sih BPVP itu sebenarnya apa gitu. Mungkin bisa sedikit diberi gambaran. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Lintas Banyuwangi. Pertama, saya mengapresiasi nih atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah bersama dengan tim di BPVP Banyuwangi ini. Ini sebagai salah satu bentuk wujud kolaborasi antara balai dengan madrasah yang saya akhir-akhir ini memonitor bahwa madrasah itu ingin membuat suatu desain baru, inovasi baru namanya madrasah skill ya. Madrasah skill. Tentu itu suatu hal yang sangat menarik karena itu relevan dengan dunia industri yang berkembang saat ini. Nah, terkait dengan problem ketenagakerjaan yang kita hadapi di masa akan datang itu sangat kompleks. Terutama menghadapi bonus demografi yang itu akan puncaknya akan terjadi di 2030. Nah, loncatan jumlah penduduk yang akan puncaknya nanti yang terjadi 2030 itu didominasi oleh generasi zilenial dan generasi milenial. Nah, di 72% ya generasi yang akan mengisi pertumbuhan jumlah penduduk itu dari generasi zilenial. Dan tantangan yang dihadapi saat ini adalah generasi zilenial kita saat ini masih seluruhnya belum mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang akan kita hadapi di tahun 2030. Salah satu di antara tantangannya adalah bonus demografi itu bisa menjadi malapetaka bagi generasi zilenial kita, tapi itu juga bisa menjadi kekuatan ekonomi yang sangat besar. Nah, ketika misalkan generasi zilenial kita plus generasi milenial dalam menghadapi bonus demografi ini tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, tidak mempersiapkan diri dari berbagai macam keterampilan, tidak mempersiapkan diri dari berbagai macam skill yang relevan dengan era ketenagakerjaan saat ini, maka itu bisa menjadi malapetaka. Kenapa menjadi malapetaka? Karena jumlah Gen Z itu semakin hari semakin bertambah, sementara akses untuk mendapatkan kerja itu semakin hari semakin sempit. Kenapa sempit? Bukan karena tidak ada pekerjaan. Pekerjaan itu terbuka dengan selebar-lebarnya, akan tetapi problemnya adalah skill dan keterampilan yang dimiliki oleh Gen Z kita itu tidak relevan dengan industri yang saat ini. Nah, itu yang harus diberikan pemahaman, terutama Bapak Kepala Sekolah nih bersama dengan tim, agar memberikan akses informasi kepada seluruh peserta didik kita, agar betul-betul mempersiapkan diri mereka menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang akan kita hadapi yang sangat kompleks ini, Pak. Itu satu. Yang kedua, kita juga jangan pesimis dengan loncatan penduduk yang besar itu. Nggak boleh kita pesimis. Karena di balik dari loncatan jumlah penduduk yang besar itu, ada optimisme yang kita bisa bangun kepada mereka. Karena ketika ini tertata, terkelola dengan baik, dengan mempersiapkan diri dengan mereka dengan sebaik-baiknya, contoh mempersiapkan skill, mempersiapkan keterampilan, maka itu akan menjadi kekuatan ekonomi yang maha dahsyat pula. Ya. Jadi jangan kita pesimis dengan ancaman malapetaka itu enggak. Tapi itu juga bisa terjadi ketika misalkan mereka tidak mempersiapkan diri Nah, oleh karena itu kehadiran Balai BPVP ini adalah untuk memberikan ruang kepada seluruh masyarakat, terutama generasi zilenial kita, agar bisa mengakses pelatihan berbasis kompetensi. Karena instrumen pelatihan berbasis kompetensi yang kita lakukan di Balai ini itu menjadi salah satu medium sarana untuk mengisi mereka dengan berbagai macam keahlian dan keterampilan. Nah, oleh karena itu, kolaborasi yang kita bangun hari ini antara madrasah dengan BPVP ini adalah sebuah ide yang sangat brilian ya, yang sangat tepat untuk disampaikan atau untuk ditindaklanjuti kepada siswa-siswa kita, pada peserta didik kita, agar bisa mendapatkan akses pelatihan berbasis kompetensi. Ya, nah, satu. Yang kedua, ini menghadapi era efisiensi nih.
Karena tentu madrasah juga terdampak dengan efisiensi. Balai juga di bawah Kementerian Ketenagakerjaan juga terdampak efisiensi. Tetapi bukan berarti bahwa di era efisiensi ini kita tidak melaksanakan kegiatan apa-apa. Enggak, tetap kita harus berkegiatan, melakukan pelatihan-pelatihan, tapi skemanya berbeda. Jadi skema yang kita lakukan saat ini adalah skema kolaborasi. Kita bekerja sama antara pihak sekolah, pihak madrasah, dengan pihak balai agar anak-anak kita bisa mendapatkan akses pelatihan berbasis kompetensi. Gitu Mbak. Mbak siapa nih? Mbak Mariska. Mariska. Gitu gambaran singkatnya Mariska. Oke. Ya, berarti tujuannya adalah untuk mempersiapkan generasi zilenial kita ya, Betul. Pak, ya, supaya siap untuk menghadapi dunia di era globalisasi. Betul. Nah, tentunya berarti dari BPVP sendiri itu ada program-program yang ditawarkan tentunya ya, Pak. Itu mungkin bisa dijelaskan program-program apa saja sih Nah, yang ditawarkan? selama ini kan kita melaksanakan ada 3 jenis program yang sangat yang menjadi prioritas pertama kita nih. Iya. Yang pertama adalah pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan secara reguler di balai. Ada juga paket pelatihan TMT, Talent Training, itu yang dilaksanakan di masyarakat. Nah, seluruh kelompok-kelompok masyarakat itu bisa mengusulkan pelatihan berbasis kompetensi. Dan yang ketiga adalah peningkatan prioritas. Nah, ini yang kita lakukan, peningkatan prioritas itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan prioritas mereka bagi yang telah memiliki usaha-usaha kecil. Tetapi sudahlah, kita lakukan target utamanya tidak sampai situ. Target utamanya adalah bagaimana mempersiapkan peserta pelatihan itu, terutama peserta didik saat ini akan memasuki usia peserta pelatihan ini. Bagaimanapun juga kepala sekolah, skema di madrasah dengan di balai itu beda nih. Kalau di madrasah itu yang mereka latih, itu yang mereka didik itu adalah peserta didik. Peserta didik itu usianya 18 tahun ke bawah. Sementara kami di balai, usia yang kami latih itu adalah peserta siap kerja. Usia siap kerja kita adalah 18 tahun ke atas. Sehingga sangat berkesinambungan, begitu selesai mereka di madrasah aliyah, kita bisa langsung tampung, terutama bagi mereka yang tidak mau lanjut kerja. Nah, 50%. iya. Monggo silakan. Kita mengapresiasi itu. Sambil kita menunggu kebijakan-kebijakan strategis yang baru dari pihak kita untuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan belajar berbasis kompetensi. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa kehadiran Bapak Ibu di sini bersama kepala sekolah itu sangat strategis sekali untuk membangun kolaborasi dan kerjasama yang kita bangun pada hari ini. Gitu Pak. Jadi menyambung dari itu ya Pak ya, kita itu kan dari Manfaat Banyuwangi itu kan salah satu sekolahan basis agama di Banyuwangi yang biasanya itu lulusannya itu standar kalau mau bekerja itu kalah dengan sekolah-sekolah yang berbasis kejuruan. Nah, mungkin ini adalah salah satu inovasi dari madrasah kami supaya lulusan dari madrasah kami nanti itu juga bisa bersaing di dunia kerja. Betul. Dengan lulusan-lulusan dari sekolah-sekolah yang berbasis kejuruan. Nah, tentunya dengan adanya MOU seperti ini, mungkin gambarannya MOU seperti apa sih yang bisa ditawarkan dari BPVP supaya sinerginya bisa nyambung seperti itu, Pak. Nah, segera informasi aja Bu ya, saya kan belum setahun di sini nih. Yeah. Saya kemarin bulan September kemarin melaunching salah satu program yang sangat strategis dan saya anggap urgent itu dan relevan dengan kawasan Banyuwangi ini dan sekitarnya. Kami melaunching program itu peran strategis BPPB Banyuwangi dalam mewujudkan santri dalam pemuda multi talenta. Ya, itu kami sudah launching Pak program itu. Jadi kami sudah launching program mewujudkan santri dan pemuda multi talenta. Nah, ini untuk menjawab harapannya Ibu Rus ini. Bagaimana kami kan berbasis keagamaan nih. Berbasis keagamaan dan berbasis kejuruan itu sama. Enggak, ilmu itu kan tidak diskriminatif, ya. Jadi saya juga di santri kan. Saya berlatar belakang pendidikan saya dari pondok pesantren. Terus saya juga adalah alumni dari kejuruan. Tapi yang namanya dunia kerja itu kan tidak diskriminatif. Ya, yang dibutuhkan saat ini adalah bukan persoalan ijazah, bukan persoalan alumni dan ijazah dari mana. Tapi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini adalah punya keahlian apa. Kalau misalkan dari madrasah berbasis keagamaan mereka memiliki keahlian dalam komputer, pasti mereka yang akan terserap di dunia kerja ketimbang sekolah-sekolah umum yang selama ini tidak tersentuh dengan keahlian dan keterampilan ini. Jadi Pak Kepala Sekolah, Bu, ke depan
orang bekerja di dunia industri itu bukan lagi memprioritaskan itu memiliki sarjana apa, nah, tapi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini adalah skill yang dimiliki itu apa. Nah, kalau misalkan madrasah aliyah negeri 4 ini bisa menciptakan peserta didik yang memiliki skill dan keterampilan di berbagai macam keahlian, pasti mereka yang akan masuk di dalam kerja. Karena sekarang itu perubahannya tuh sangat cepat di tengah masyarakat. Makanya saya mengapresiasi ketika misalkan ada kebijakan dari Pak Kabar Sekolah untuk menciptakan peserta latih atau peserta didik yang memiliki keterampilan, memiliki keahlian dalam bidang-bidang tertentu, itu pas banget itu untuk era ketenagakerjaan saat ini. Monggo silakan ditindaklanjuti Pak Kabar Sekolah, kebijakan-kebijakan itu sangat-sangat strategis sekali dan sudah sangat relevan dengan industri. Nah, kenapa kami meluncur program itu mewujudkan santri dan pemuda multi talenta? Karena sekarang itu kan kalau bicara tentang santri kan tuntas ilmu-ilmu keagamaan itu kan, ya mereka bisa selawatan, mereka bisa ngaji kitab kuning, mereka bisa imam, khatib dan sebagainya. Tapi begitu bersentuhan dengan teknologi industri yang berkembang saat ini kan mereka ketinggalan. Nah, makanya kita harus berikan mereka itu skill dan keterampilan itu biar mereka tiba waktunya disuruh khutbah dan ketika disuruh bekel motor mereka juga punya keahlian. Mereka punya keahlian di bidang TIK, mereka punya keahlian bidang industri-industri yang lain. Itu. Oke, kolaborasi. Luar biasa sekali. Berarti depannya ini sudah ada gambaran Pak. Berarti menciptakan generasi muda yang secara background agamanya bagus, tapi juga siap di dunia kerja seperti itu. Nah, mungkin yang terakhir nih Pak. Sebelum terakhir, sebelum terakhir. Untuk mencari ini berdasarkan penelitian ya, berdasarkan riset ya. Iya. Bahwa meskipun orang memiliki keahlian, ya pengaruh keahlian dan keterampilan itu kisaran 20% itu pengaruhnya ke pekerjaan. Tetapi yang paling besar itu adalah mereka memiliki soft skill, ya, mereka memiliki semangat spirit, ya, mereka memiliki etos kerja. Nah, yang selama ini yang diajarkan di madrasah itu kan membangun etos kerja dan bidang keagamaan kan. Nah, ketika mereka sudah memiliki etos kerja yang kuat, lalu mereka memiliki skill dan keterampilan, mereka pasti akan terserah masuk. Nah, jadi bidang-bidang keagamaan yang selama ini yang diajarkan oleh teman-teman kita di madrasah, di sekolah, bukan sekedar belajar ilmu tajwid, bukan sekedar belajar ilmu fikih, bukan sekedar belajar ilmu hadis, bukan. Tapi soft skill softnya itu motivasi dalam bangun etos kerja itu yang lebih diutamakan. Karena bagaimanapun cerdasnya Mas Amrul, ini ahli di bidang komputer, tapi kalau selalu tidur di rumahnya tidak dapat kerja juga. Iya kan? Tapi kalau setelah memiliki keterampilan dalam bidang keahlian komputer, lalu mereka memiliki etos kerja yang kuat, pasti akan terserah masuk di dunia kerja. Itu yakin saya. Iya Pak Kapolres ya. itu problem kita kerjaan yang kita hadapi saat ini. Bagaimana memadukan antara etos kerja, semangat mencari kerja dengan skill yang mereka miliki. Ya kan, kolaborasi ya Bu ya. Saya mengharapkan teman-teman di madrasah nih, kan saya juga kan dari madrasah dulu saya sekolahnya di pondok pesantren, sanawiyah, aliyah. Tapi yang diberikan ke kita itu bukan cuma sekedar belajar hadis, belajar ilmu nahwu, bukan sekedar itu, tapi etos kerja itu ya. Nah, karena kita sekarang berada di era digitalisasi, di era industrialisasi, maka softnya itu anak-anak itu motivasinya itu adalah motivasi untuk bisa membangun etos kerja yang kuat dan diberikan akses informasi terkait dengan tantangan ketenagakerjaan kita hadapi. Itu kan? Ya. Terima kasih Pak. Mungkin yang terakhir ini Pak, kita kan mungkin pesan-pesannya untuk generasi milenial, terutama dari generasi-generasi di Manfaat Banyuwangi ini seperti apa menghadapi baik, itu sangat luar biasa tuh. Oleh karena itu saya secara umum menyampaikan kepada seluruh masyarakat, terutama di Banyuwangi, generasi milenial dan generasi milenial ini agar tetap mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang kita hadapi saat ini. Tantangan ketenagakerjaan kita hadapi saat ini pada garis besarnya ada dua Pak. Yang pertama tadi itu bonus demografi, loncatan jumlah penduduk yang sangat besar. Yang kedua adalah revolusi industri. Nah, kalau anak-anak kita sekarang ini tidak beradaptasi dengan revolusi industri itu, maka tidak akan ketinggalan. Nah, secara khusus saya mengajak dan menyampaikan kepada seluruh peserta didik yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 4 Banyuwangi betul-betul mempersiapkan diri
dengan berbagai macam keahlian agar ke depan selain memiliki ilmu keagamaan juga memiliki skill dan keterampilan, karena dengan skill dan keterampilan yang mereka miliki itu akan bisa mengakses untuk mendapatkan pekerjaan, ya. Dan terakhir, tolong nih disampaikan kepada peserta didik kita agar tidak diarahkan lagi untuk menjadi pegawai negeri sipil, ya. Jangan mereka itu sekolah sesuai dengan harapan orang tua, sekolah nak. Besok saya mengharapkan anakku menjadi seorang pegawai negeri sipil. Peluang untuk menjadi pegawai negeri sipil sekarang sudah sangat kecil sekali. Tapi peluang yang bisa kita tangkap sekarang adalah peluang yang sangat besar di depan mata adalah berwirausaha mandiri, berwirausaha swasta, ya, swasta. Nah, mudah-mudahan peserta didik kita di Madrasah Aliyah Negeri 4 Banyuwangi bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi dua tentang ketenagakerjaan kita yang kita hadapi saat ini, dan semakin hari semakin kompleks tantangan yang akan kita hadapi.